imajinasi ya, dia mampu merencanakan sehingga muncul estimasi kalau seseorang ingin mendirikan suatu perusahaan, dia akan mampu mengestimasi butuh berapa resource ya. Resource-nya apa saja? Bisa perangkat kerasnya, oke, yang terkait dengan komputer, jaringan ya, atau sampai ke arah kebutuhan terkait perangkat keras, misalkan butuh bandwidth berapa ya, butuh kecepatan berapa, apakah butuh keamanan di linknya atau tidak. Dan itu akan dilakukan bertahap, dia ada evaluasi ya, ketika 1 bulan pertama, 1 tahun pertama bagaimana. Apakah misalkan seperti Bukalapak atau Shopee ya, atau Tokopedia atau yang lain, di 1 bulan pertama bagaimana nih saat menghadapi sekian ramainya ya masyarakat yang bertransaksi ya, berpartisipasi, berinteraksi di media tersebut di Bukalapak misalkan ya, aplikasi e-commerce. Apakah sangat membebani ke server atau tidak? Apakah load balancingnya sangat stabil atau tidak ya? Oke, itu dilakukan pengecekan, dia memiliki estimasi ya, bisa menghitung. Oke, nah mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menjadi arsitekturnya ya. Dan kalau arsitektur apakah dari segi finansial tinggi Pak, dari segi gaji pun tinggi dia ya. Jadi untuk misalkan gaji-gaji tinggi itu tidak hanya programmer ya, mendesain apalagi ya, analis, supervisor ya, terus arsitektur ya, si arsitek untuk bidang apa namanya IoT, untuk bidang IT ini sangat masih sangat sampai sekarang pun masih ya, entah di klinik ya atau mungkin di kepolisian, di keuangan ya, di kabupaten atau dimanapun tetap diperlukan yang namanya ahli-ahli arsitek ya di bidang IT. Oke, jadi tidak hanya Pak saya mah bisanya hanya Microsoft Word Pak sama Excel, ya sudah bertahap ya, bertahap lanjut lagi. Ternyata setelah Excel kita gunakan Oracle ya, atau mungkin MySQL ya, MySQL. Setelah itu ada database server Microsoft misalkan. Terus ternyata ada kesempatan diberikan apa namanya tawaran untuk mengikuti sertifikasi dari Cisco, ambil seperti itu ya. Jadi teman-teman lihat peluang yang setiap kali diinfokan. Oke. Nah, arsitektur komputer juga memiliki definisi yang lain ya. Dia dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni ya, terkait cara interkoneksi komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi ya kebutuhan fungsional, kinerja, dan target-target biaya ya. Oke, jadi teman-teman misalkan saya ingin nih bikin suatu aplikasi, lalu ada apa? Misalkan ada suatu proses bisnis kita ingin dia implementasikan ke dalam suatu aplikasi ya digital, maka jangan kaget itu biayanya sangat membludak ya. Hampir sama mirip-mirip dengan saat kita mau bikin renovasi rumah atau bangun gedung rumah. Apa saja itu? Misalkan ada biaya tukang, biaya bahan ya, biaya untuk finishing, misalkan ngecatnya, ada lampu, kabel listrik ya, ada keran air, ada pipa, itu dia komponen yang lain. Oke, bahkan ada biaya pemeliharaan, ada untuk biaya mendesain interior pasti ada. Jadi minimal akan butuh lebih dari 4 biaya. Misalkan saya mau bangun rumah 1 lantai, renovasi. Diperkirakan saya bahannya paling butuh 7 juta. Ya. Ternyata tukangnya pun dia tambah lagi. Oke, tambah misalkan tukangnya katakanlah separuhnya ya. 3,5 juta upahnya. Oh, ternyata ada biaya finishing ya. Butuh gagang pintu ya, butuh apa? Keran air, butuh gorong-gorong ya. Oke, tambah lagi 3 juta ya. Untuk kabel listrik segala macam misalkan ya, untuk plafon ya, ngecat 3 juta lagi misalkan. Oke. Ternyata setelah itu ada pemeliharaan ya. Oh iya, pagar belum ada nih, kita tambahin pagar. Teralis belum ada. Seperti itu ya.
Ini sama di arsitek komputer dia ketika sudah oke, apa yang kita mau bikin seperti aplikasi e-commerce seperti Tokopedia atau mungkin Shopee ya atau apa Bukalapak misalnya. Nah, ketika sudah dibuat, teman-teman misalkan dapat dana investasi ya dari investor sekian miliar gitu ya. Nah, itu sudah diakumulasikan untuk menggaji karyawannya ya. Terus biaya perawatan ya, misalkan apa namanya harus kita upgrade ya atau mungkin harus ada apa namanya mode silent dulu ya atau mungkin yang lain. Ada biaya untuk tenaga apa bayar listrik, bayar air apalagi ya dan yang terkait itu ya. Jadi ternyata bisa habis di bulan pertama ya kalau kita tidak benar-benar mendetailkan ya asas keperluannya apa nih ya. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa ya membayangkan seperti ini. Oke, arsitektur yang dulu nih dipelopori oleh von Neumann ya, seperti itu. Di sini ada perhatikan ada suatu alat ya, device ya untuk menerima inputan ya. Hasil inputannya bagaimana Pak Barja? Apakah dari scan ya atau mungkin dia semacam barcode ya atau papan ketik keyboard ya atau mungkin yang lain lah ya. Nah, dia akan masuk dia ke I/O ports ya di sini ya. Contoh misalkan kalau kita punya optical apa mouse ya, nah itu dia kita hubungkan dengan si dongle-nya itu ke universal serial bus ya USB portnya gitu. Nanti akan terjadi transfer data di mana agar dikenali dia harus tahu dulu bahwa ini dia ada item device masuk ya atau mungkin apa lagi ya headset ya atau yang lain misalkan kabel data ya atau mungkin hard disk tambahan ya seperti itu. Nanti dari airport di sini dia akan masuk ya ke CPU ya. Oke. Kalau misalkan pernah ada program yang dieksekusi, dia masuk ke jalur database ya. Sama-sama dia akan masuk ke CPU dan ke memori dicek ya. Apakah di cache ya, di cache memori sudah pernah ada? Kalau dia sudah pernah ada, maka akan disampaikan lagi ya. Ini sudah ada katanya dia. Oke, dan di outputkan dia. Kalau tidak ada bagaimana? Maka akan diolah oleh central processing unit ya. Di sini ada control unit dan ada arithmetic logic unit ya. Dia akan mengecek pesan atau mungkin instruksi kode atau mungkin perintah yang masuk tadi. Kalau kita cek secara biner ya 1010 seperti itu, dia akan dicek dia maksudnya apa nih? Apakah hendak membaca atau mencetak ya atau menjumlahkan ya? Dia dicek di situ ya di komponen CPU ya, Central Processing Unit di sini dia. Di sini control unit dia akan mengontrol apakah mau menambahkan segala macam ya, bekerja dengan ALU ya. ALU ini adalah arithmetic kalau nggak keliru ya, logic unit ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau dia sudah pernah nanti akan disimpan ya di memory cache di sini ya. Nah, untuk memory cache di sini dia oke, itu yang sekarang kan memori sudah banyak ya teknologinya pun ada memory cache-nya sampai berapa? Ada mungkin yang 3 ya. Dan di sini terkait memori di sini ada dua, ada RAM dan ada ROM ya. RAM di sini hanya untuk mengakses semacam jalurnya saja ya. Random access memory. Kalau yang ROM dia untuk penyimpanan ya, read only memory dia bisa membaca. Kita bisa simpan di situ, bisa kita baca. Oke, ini adalah arsitektur dari von Neumann ya. Oke, yang menyusun ya, merumuskan semacam proses bisnis atau mungkin flowchart ya. Bagaimana suatu device seperti smartphone atau mungkin komputer pada awalnya dulu ya dirancang dia seperti ini ya. Rancangnya sangat sederhana dan bisa dicermati, bisa dianalisis, bisa didiskusikan ya oleh
para profesor atau mungkin sivitas akademik yang berkaitan dengan arsitektur ini. Oke, ini ada sistem komputer ya, sistem ya, suatu kesatuan elemen yang saling berrelasi ya, yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan. Contohnya apa Pak Barya? Kalau kita pada suatu instansi ada suatu unit SDM, ada suatu unit logistik, ada satu unit keamanan, satu unit dia sekretariat, satu unit lagi misalkan apa ya, yang pegawainya misalkan. Kalau di kami itu ada pegawai dosen, ada pegawai yang di LAK ya, layanan akademik, ada yang pegawai di LKM ya, layanan kegiatan magang, ada yang lagi yang di kemahasiswaan, ada lagi di sekretariat, terus SDM, logistik ya, keamanan atau security, lalu kebersihan dan yang lain-lain. Semuanya itu masing-masing unit kalau sudah bergabung akan membentuk menjadi sistem ya. Oke. Sistem komputer, elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan instruksi atau aktivitas yang menggunakan komputer. Oke, tujuan secara general adalah mengolah data menjadi informasi, mempermudah pekerjaan manusia ya. Ada 3 komponen utama pembentuk sistem komputer, hardware, software, dan brainware ya. Oke, brainware dia otak ya, otaknya. Kalau otak yang sekarang bagaimana Pak Barja? Sudah banyak dilengkapi dengan disertakannya teknologi dari implementasi AI ya, artificial intelligence. Kalau hardware, nah itu ya ada layarnya ya, ada papan ketik, terus printer itu ya. Kalau software dia yang harus kita pasang ya, yang harus kita instan ya, yang harus kita pasangkan ke dalam komputer ya. Misalkan ingin membaca dokumen di format PDF, ingin membaca dokumen di format teks ya, misalkan Microsoft Word, ingin membaca grafik di Excel ya, ingin membaca misalkan gambar di suatu di apa namanya tools ya, misalkan Photoshop atau Microsoft Paint ya, atau yang lain ya, misalkan AutoCAD atau mungkin yang lain. Oke. Ini teman-teman sering berinteraksi ya, seperti ini. Bagian-bagian sistem komputer. Nah, di sini ya tadi kita jadikan 3. Ada hardware ya. Hardware ternyata kalau kita cek lagi itu ada beberapa kategori. Ada yang masuk perangkat output, ada yang termasuk perangkat input ya, lalu ada media penyimpanan dan ada pemrosesan ya. Sedangkan untuk software ada sistem operasi dan ada program aplikasi ya. Oke. Seperti itu. Sistem operasi apa? Misalkan Mac ya, Linux, Windows ya. Ada Novel ya, seperti itu. Kalau program aplikasi ya bisa aplikasi perkantoran ya, Microsoft Office ya, Microsoft Server, Adobe Photoshop ya, yang berkaitan dengan desain grafis ya, atau mungkin ada yang ke database ya, ada yang ke pemrograman ya, banyak ya, seperti itu. Sedangkan brainware apa? Ya, misalkan manager electronic data processing ya, analis sistem ya, programmer, operator itu orangnya ya. Kadang tadi yang saya sampaikan sudah banyak beberapa yang menggunakan mesin-mesin AI, artificial intelligence. Ini sejarah komputer. Oke. Dari yang masih manual ya. Ini 300.000 sebelum Masehi ya. Lalu apa tuh? Zaman saat kita diinfokan bagaimana suatu informasi itu bisa sampai ya. Oke. Ada yang masih menggunakan tulang ya. Kita bisa nulis atau mungkin menggambar di situ,
atau ke tembok gitu ya. Tahun 14.000 sebelum Masehi, petroglyphs ya dikarang. 9.000 Masehi, lempengan tanah liat ya. Lalu 5.000 sebelum Masehi, tablet tanah liat. Wah, bentuknya ya. Dan bentuknya sudah papirus, abacus, apa ini ya? Stonehenge ya, seperti yang di batu, ukiran atau mungkin dia pahatan atau mungkin gambar ya, yang dituliskan di batu. Lalu tali bersimpul gitu ya, 1200 sebelum Masehi, ada yang menggunakan ternyata kulit binatang. Terus ya, 1150 menggunakan kertas, lalu 1455 alat cetak ya. Misalkan kita ada suatu semacam tinta, ada suatu modelnya, tinggal kita tempelkan pada tinta tersebut, lalu itu sudah bisa kita bentuk ya alat cetaknya seperti itu. Ada Napier Bones, lalu terus 1691 berikutnya Aldrich Slide Rule ya. Ini seperti inilah ya. Oke. Sedangkan dari segi mekanik, jadi pada tahun 1623 dari Jerman ada Wilhelm Schicart namanya. Dia bisa merumuskan ya dan mengimplementasikan mesin penghitung pertama, semacam kalkulator sederhana ya. Lalu pada 1642 ada Pascal ya. Pascal mesin aritmetik, mesin penghitung otomatis pertama. Oke, dilanjutkan lagi ada mesin pengali pertama ya. Kalau perkalian bagaimana? 2 kali 5 sama dengan 10. Maksudnya gimana dia? Maksudnya 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 5 kali. Atau 5 ditambah 5 sebanyak 2 kali ya hasil. Jadi pembaharuan. Oke. Dari 1642 sampai 66 itu kurang lebih 24 tahun ya. Ada terobosan baru untuk pengali seperti itu ya. Lalu 13 tahun berikutnya ada Leibniz calculating machine ya. Oke. Lalu lanjut lagi 1777 ya, lumayan nih. Logic demonstrator ya, mesin logika pertama ya. Jadi ini sudah menerapkan semacam gerbang logika, tapi dia tidak sadar itu gerbang logika ya. Oke. Bukan tidak sadar, maksudnya dia belum sampai ada gerbang NEN ya, gerbang apa tuh OR ya. 1804 Jacquard Loom, mesin penenun otomatis dengan kartu plong ya. Lalu 16 tahun berikutnya mesin penghitung komersial pertama. Oke. 1820 juga ada Babbage Difference Engine ya. Oke, 30 tahun berikutnya muncul mesin penghitung dengan papan ketik ya, dengan keyboard di USA ya. 4 tahun berikutnya sudah mulai ada aljabar boolean ya, yang mengusulkan Jos ya, S. Ball ya. Nah, dari sana ada 14 tahun berikutnya ada mesin penambah ya, ukuran saku ya, kecil ya. Lalu 1 tahun berikutnya ada mesin logika boolean ya. Terus 10 tahun berikutnya ada mesin pencatat kas yang pertama. Oke. Nah, ya, terus ya di-upgrade, diperbaharui, mereka berdiskusi ya, melakukan terobosan ya. 84 mesin penghitung dengan alat cetak pertama ya. Terus seperti itu ya. 93 ada Stiger's Millionaire ya, mesin penghitung saintifik pertama, mirip kalkulator ya. Tapi pada tahun 1911 Monroe Calculator ya. Nah, di sini dia bikin kalkulator, dikasih nama Monroe ya. Oke, terus di sini 1890 itu sebenarnya juga sudah ada
mesin tabulasi kartu plong ya. Dia cikal bakalnya IBM ya. IBM tahu ya kualitasnya sangat teruji dia ya IBM ya di sini. 1920 ada mesin penghitung otomatis pertama ya. Mesin pengambil keputusan Leonardo Torres ya dari Spanyol. Lalu tahun 31 ya 1931 komputer analog pertama. Nah, di sini ada kebutuhan untuk ya solusi untuk permasalahan diferensial. Diferensial ini untuk turunan. Untuk apa Pak berja turunan? Biasanya untuk menghitung luas minimum atau maksimum ya atau apa ya misalkan volume maksimum atau minimum pada suatu bidang atau eh, pada suatu bidang dua dimensi atau tiga ya ruang pada bidang atau ruang ya seperti itu ya. Jadi permasalahan di kalkulus itu ada diferensial ya dari suatu fungsi kita bisa turunkan ya kalau kita misalkan naikkan lagi kita namanya integral ya. Jadi ada diferensial turunan ya dan ada integral ya mirip-mirip seperti itu dia. Oke. Mesin penghitung mekanik ya pertama itu tahun 1938 disebut dengan kompleks kalkulator ya George R. Stibitz ya sama Bell dia bekerja di Bell Laboratories. Oke ini sangat banyak ternyata ya. 1942 komputer digital elektronik pertama Atanasov ya Berry Computer John ya. Lalu ada Harvard Mark pertama ASCC. Oke, apakah di 1944 ini juga ya dibuatkan standarnya ASCII. Oke. Terus Profesor Howard Aiken dari Harvard University ya. Setelah itu terus bermunculan ya dari generasi pertama yakni 46 sampai 59 ya. Lalu yang kedua, generasi ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Bagaimana kriteria di tiap generasi ya? Kalau untuk yang di tiap generasi, nah di sini ada penjabarannya ya. Generasi pertama dia menggunakan tabung hampa udara sangat besar ya. Dibuat dengan bahasa mesin, ada bahasa assembly ya, bahasa apa lagi ya? Bahasa pemrogramannya. Oke, ukuran fisiknya sangat besar ya. Sangat luas butuh volume penyimpanan yang besar ya. Ini sebentar ya. Oke. Dia masih menggunakan konsep store program dengan memori utama magnetic core storage. Oke, menggunakan penyimpanan luar magnetic tape dan magnetic disk ya. Cepat panas ya sehingga butuh pendingin. Prosesnya masih kurang cepat, membutuhkan daya listrik yang sangat besar ya. Orientasi utama untuk aplikasi bisnis. Oke.
Oke ya, contoh di sini 1946 ada mesin ENIAC ya, itu ya. Seruangan seperti itu ya, ruangannya sangat banyak dia, beberapa komponen. Perhatikan kabelnya pun ya, dari fungsi apa dia disatukan ke fungsi apa ya, ke papan board yang mana seperti itu ya, itu di ENIAC ya. Ini ada teman-teman barangkali yang masih belum tahu ada info lomba ya PKM. Silakan kalau ada yang hendak ikut ya. Oke, kita lanjut ya ke lanjut dia ke advac. Nah, ini advac juga masih sama, sangat besar ya, butuh apa namanya? eh, ruang yang sangat luas ya. Oke, ada EDSAC, ada EDVAC, ada EDSAC ya. Ini diambil dari From Computer Desktop Encyclopedia ya. Ada di apa digambar ulang, ini maksudnya difoto ulang dengan minta izin tahun 2001 ya. Nah, di atas itu ya mesin pertamanya. Lalu ada komputer generasi kedua ya. Nah, tahun 1948 penemuan transistor ya. Nah, ini sangat punya apa namanya tuh pengaruh. Apa sih transistor di sini dia? Jadi tidak hanya ukuran mesinnya dia sangat lebih apa berkurang ya, tapi dari segi misalkan hambatan ya, atau mungkin apa tingkat panas dia sudah apa namanya berkurang ya seperti itu. Jadi apa banyak manfaatnya di sini, ada keandalannya, lebih hemat energi ya, lebih cepat prosesnya, itu dia. Ini transistor sudah dikenal ya 1948 ya. Oke. Bisa ya makin makin kecil ya ukuran dari komponen komputer. Oke ya. Nah, menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly ya, sudah muncul bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan untuk menggantikan kode biner ya. Oke. Dari misalkan kita perintahkan 1010 atau berapa, sekarang kita cukup menggantikan misalkan ADD atau apa ya. Oke, seperti itu ya. ADD tambahkan read atau mungkin apa ya bahasa assembly ya. Dulu dulu ada ya, saya pernah apa mencoba ya. Dan di zamannya dulu tuh misalkan ada 3 gedung ya. Satu gedung kita nuliskan instruksi, nanti dari disknya itu dari magnetic tape-nya kita bawa nih ke gedung yang lain, itu kita lakukan kompilasi ya, compile. Kalau sekarang teman-teman enak ya, gunakan bahasa pemrogramannya Python, Java, Pascal ya. Apalagi sudah ada pemrograman yang editornya online. Cukup kita gunakan smartphone ya, langsung compile di situ ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya banyak kemudahan ya, teman-teman makin makin robust ya, makin fast ya, makin quick, makin cepat dalam memiliki ide-ide. Oh, sekarang sudah ada seperti ini, ada seperti ini ya. Ada aplikasi e-commerce. Jadi memiliki banyak wawasan sehingga menumbuhkan ide-ide cemerlang ya. Kalaupun mau dikonsultasikan, mau didaftarkan di lomba, silahkan. Ya, kalau saya meskipun bukan dosen wali atau hanya sebagai dosen pengampu di kelas, saya bersedia ya membantu teman-teman yang mau menolong dirinya sendiri.
Ya, Pak, saya mau ikut lomba kreativitas mahasiswa dengan judul apa kemarin? Apa? Tambal ban online. Gimana tuh? Ya. Kalau sekarang kan banyak tuh apa ya, sejak adanya PPKM tuh banyak yang membuat apa gambar-gambar lucu ya atau mungkin video-video lucu. Misalkan ban motor saya kempes atau tertusuk paku. Nanti dia nelpon ya, seperti itu lalu apa diberi instruksi ya, semacam lucu-lucuan gitu ya. Itu kalau nggak keliru berdasarkan beberapa video, ada yang jualan tambal, ada yang buka jasa tambal ban lalu disuruh tutup ya, gara-gara apa gitu ya. Nah, lalu dibuat video-video lucu ya. Nah, sekarang teman-teman bisa berdasarkan hal tersebut, bisa teman-teman usulkan. Kenapa kita tidak usulkan semacam aplikasi? Setiap orang, katakanlah 90% pasti akan membawa HP, pasti memiliki HP, smartphone. Oke? Dari 90% tersebut, katakanlah 80% pasti handphone tersebut dia ada paket internet dan aktif. Oke? Dan sudah canggih. Nah, kenapa dia memiliki titik koordinat atau GPS? Ya, bisa kita tahu lokasinya sedang di mana nih. Ya, dia keadaannya lagi ngapain? Kita tahu ya. Nah, kita bantu mereka ya. Misalkan yang suka berkendara ya, berpetualang dengan sepeda, dengan motor atau yang lain, tiba-tiba bannya kempes atau mungkin apa meletus ya. Kok meletus apa namanya ya? Bar gitu ya. Ya meletus ya. Meletus balon. Ya meletus ya, bukan meledak ya. Meletus. Nah, itu bisa kita bantu ya. Kita usulkan ke PKM ya. Nah, itu teman-teman bisa jadi nanti akan diangkat ke penelitian berikutnya lebih tinggi lagi. Misalkan bisa diusulkan menjadi startup. Siapa direkturnya? Direktur mudanya adalah Baskoro. Bikin nanti dia tambal ban incorporation ya. Baskoro Jaya nah, kayak gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Oke. Atau mungkin teman-teman yang suka berpetualang atau mungkin jalan-jalan atau mungkin kerja malam-malam dia apa terutama yang kaum hawa misalkan tiba-tiba dipepet sama orang ya atau mungkin sama orang yang memiliki etika tidak baik gimana nih kita punya HP kita akan buatkan dia HP seperti ini dia aplikasinya langsung akan mengirimkan titik lokasi terdekatnya ke polsek terdekat atau mungkin kalau dia sedang kecelakaan langsung ke rumah sakit terdekat atau misalkan dia melihat ada suatu kebakaran langsung ke mengirimkan alarm ke kebakaran ya. Jadi langsung datang cepat. Tidak nunggu 30 menit 1 jam berikutnya begitu sudah hangus. Nanti akan mengatakan, "Iya, jalanan di sini padat dengan kendaraan." Itu kan bukan solusi, itu hanya sudah dari dulu memang padat, itu bukan jawaban ya. Kalau yang kena itu nyawa bagaimana gitu. Sorry ya saya agak agak apa semangat ya, makin semangat kalau sudah memikirkan hal seperti ini ya. Kenapa itu harus kita bantu ya. Ada yang dicopet, ada yang dijamret, ada yang ditodong sama orang yang jahat, tidak baik. Bagaimana caranya? Langsung tekan 1 kali, ya misalkan aplikasi tersebut, tekan aplikasi tersebut, langsung kirim. Tidak usah lama-lama. Jangan misalkan isikan nama kalian, ya, emailnya, status kalian, lagi ngapain sekarang nggak perlu, golongan darah, ya. Itu aplikasi kalau bisa semacam peduli lindungi gitu ya, tapi ya tetap harus kita pantau, evaluasi agar lebih baik ya bisa jadi difoto atau mungkin direkam sekilas langsung kirim entah ke Polres terdekat ya atau mungkin ke Polda kepolisian daerah terdekat ya atau ke tadi misalkan ke kebakaran ke rumah sakit ambulans langsung datang itu sangat sangat cepat ya oke nah, itu bisa dibantu ya atau mungkin teman-teman yang bisa bikin aplikasi semua orang misalkan sudah punya tadi ya 90% katakanlah dia memiliki dan membawa smartphone dalam keadaan yang nyala internetnya. Ketika dia sudah berkendara, ya tiba-tiba laju kendaraannya melebihi misalkan dari 40 km per jam, di mana di jalan di beberapa jalan tertentu, misalkan di jalan tol atau jalan mana, ada batas-batas dari peraturan apa
yang di jalan-jalan tuh misalkan batas maksimal 60 kilometer per jam, tidak boleh lebih, atau mungkin 80 kilometer per jam. Kan ada ya tulisan seperti itu pinggir jalan ya. Itu bisa ngasih alarm. Pengendara, Baskoro, nggak usah ngebut-ngebut. Kamu sekarang 63 kilometer per jam tuh ada tulisannya maksimal 60 kilometer per jam. Nah, itu ngasih ngasih arahan ya. Smart city ya, smart riding apa? Smart apa istilahnya ya? Smart city ya, ada seperti itulah maksud saya. Oke. Atau mungkin yang di jalan beberapa jalan tertentu ada yang sudah sangat banyak kasus terjadi kecelakaan. Itu ngasih tahu ya, begitu berkendara ada alarm bunyi. Nah, di jalan ini sering terjadi kecelakaan. Harap lebih berhati-hati, pastikan diri Anda tidak sedang mengantuk ya, dan tidak sedang dalam berkomunikasi atau telepon-teleponan ya. Ya, seperti itu. Dia memberikan peringatan. Itulah kita sebut dengan smart riding ya. Jadi IT digital yang teman-teman nanti bungkus ya, usulkan ke mana ke masyarakat ya. Semacam inilah saya punya usulan seperti ini. Nah, teman-teman yang tertarik silahkan bikin ya usulannya, jadikan nggak apa-apa kalian jadi ketua ketua penelitiannya ya, atau mungkin di ketua lomba silahkan. Kalau saya hanya jadi dosen pembimbing ya. Oke, nanti akan saya sampaikan identitas saya. Coba saya sampaikan dulu. Mungkin sudah ada yang memiliki ide-ide apa namanya nih? Ide-ide yang cemerlang, cuma malu gitu ya. Kalau untuk ide-ide seperti ini ya, kalian tidak boleh malu ya, harus kalian lebih semangat ya. Oke, kalau itu baik, teman-teman langsung saja ya, tidak perlu apa namanya, ini bisa nggak ya gitu ya. Kecuali misalkan yang berurusan dengan obat terlarang itu kan nggak boleh ya. Oke, itu salah dia ya. Penjualan obat terlarang atau apalah itu keliru ya, atau teroris sangat-sangat keliru. Kita jauh. Tapi misalkan teman-teman ingin ikut lomba atau apa, misalkan bisa nggak ya Pak Barja, mau nggak ya? Kalau saya akan mengatakan oke, gitu ya, silahkan. Bisa sudah kirim, itu ada identitas saya, nomor induk museum nasional, home base-nya. Oke, biasanya untuk PKM itu ada tiga ya, ada tiga tim ya. Sorry, satu tim ada tiga mahasiswa ya. Pak, mahasiswanya dari fakultas lain, apakah boleh? Boleh ya, silakan ya. Ini sekilas info karena penting ya diingatkan kembali. Saya yakin teman-teman punya ide-ide yang apa ya, unik ya, terdengar lucu oleh beberapa orang, tapi itu sangat masuk ya. Tadi tambal ban ya, terus alarm di kendaraan atau mungkin yang lain itu sederhana, tapi begitu diterapkan ternyata bisa jadi startup atau mungkin perusahaan ya, seperti itu. Oke, kemarin kalian sudah iklarkan ya. Siapa kalian saat ini? Nama saya Baskoro. NIM saya asal dari ini. Cita-cita ingin menjadi CEO misalnya. Ya, motivasi hidup. Nah, itu harus kalian tetap ingat ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini generasi kedua ya. Tadi sudah menggantikannya. Terus komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor ya untuk sirkuitnya. Dikembangkan di laboratoris Bell oleh John Bardeen, William Shockley, dan Walter Brattain ya, tahun 47 ya. Beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi mulai bermunculan ya, tapi ini masih belum benar-benar tinggi ya. Masih mirip-mirip dengan bahasa mesin ya. Ada COBOL, ALGOL ya, Fortran, ada seperti itu. Kapasitas memori utama sudah cukup besar. Magnetic core storage ya, sampai puluhan ribu karakter. Simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk atau disk pack. Apa sih keunggulannya dia? Mampu memproses secara real time ya.
Maksudnya mungkin 1/1000 detik atau mungkin 1/100.000 detik ya. Kita beberapa aplikasi atau program seakan-akan secara bersamaan ya. Oke. Karena simpanan luar bersifat direct access dan time sharing. Ukuran fisik lebih kecil dibanding pendahulunya sehingga tidak butuh tempat menyimpan atau meletakkan ya, memposisikan komputernya, tidak bingung ya seperti laptop atau komputer yang masih cembung ya, terus motherboardnya ditambah semuanya dibawa kemana-mana gitu ya. Proses operasi sudah cepat ya, sampai jutaan operasi per detik, hemat daya listrik ya. Tidak hanya orientasi pada aplikasi bisnis ya, tapi sudah ke arah teknik. Misalkan di teknik sipil ya, bagaimana kita menggambar bangunan ya, mendesain sehingga tahu ya ukuran beban maksimum ya, misalkan untuk besi 16, ukuran 16, apakah cukup untuk bangunan 4 lantai ya, atau mungkin sejauh mana bangunan 3 lantai harus dibuatkan fondasi cakar ayam dan paku buminya misalkan. Itu bisa kita gunakan untuk arah-arah teknik di sini ya. Ada contohnya di sini IBM 1401 ya. Nah, ini dia mirip semacam lemari lemari dapur ya. Oke. Lalu ada generasi ketiga di sini. Transistor menghasilkan panas yang cukup besar ya, sehingga mampu juga berpotensi merusak bagian internal komputer di sini. Lalu ada Jack Kilby ya. Di sini lewat dari wawasannya di sini dia ya, seorang insinyur dari Texas Instruments mengembangkan sirkuit terintegrasi IC. Oke. Tahun 58. Oke, ternyata di sini dia lebih tahan panas ya. Karena kenapa? IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam suatu chip tunggal yang kita sebut semikonduktor. Penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak ya, multiprogramming ya, multitasking atau multithreading, dan dapat memproses sejumlah data dari sumber-sumber berbeda pada waktu bersamaan, multiprocessing. Nah, ini ya sudah terlihat ya. Ini di zaman saya sudah ada ya, di zaman saya sekolah tahun 98 atau 2001 ya. Oke. Apa kelebihannya dia, kehandalannya lebih cepat dan lebih tepat akurasinya ya. Kalau di perhitungan misalkan 2 dibagi 7 berapa? Nah, itu dia beberapa digitnya pun yang di belakang koma bisa sampai berapa, sanggup menampungnya dan estimasinya, tidak langsung dibulatkan ya. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat daripada komputer generasi pertama ya, dengan ukuran microseconds, bahkan nanoseconds ya. Misalkan satu program, satu bit dia bisa dieksekusi dalam waktu 1/10⁹. Ya, bisa seperti cepatnya. Kapasitas memori ini banyak yang live nih. Ada Topan, terus Rahmatunisa, mungkin jaringan ya. Oke, cek. Ya, Kak. Ya. Terusan ada notifikasi ya. Topan Al-Kahari dan Rahmatunisa live. Enggak ya? Masih bergabung? Rahma udah join lagi, Pak. Tadi sempat terputus. Oh, ini Rahma. Ya, ya. Oke. Oke ya. Nah, disampaikan aja kalau ada pemadaman listrik atau apa gitu ya. Oke. Sip. Sampai tadi nanoseconds ya. Kapasitas memori lebih besar ya, sampai ratusan ribu karakter. Oke. Ratusan ribu karakter ya.
Oke, berarti dia karakter itu satu karakter misalkan A ya itu ada 1 byte ya, berarti ratusan ribu byte. Simpanan luar ya yang bersifat random access, listrik lebih hemat, alat-alat input menggunakan visual display ya. Nah, misalkan ada gambar, ada grafik ya, seperti itu. Dapat menerima dan mengeluarkan suara, penggunaan alat pembaca tinta magnetik. Harga semakin reasonable ya, makin murah. Mampu melakukan komunikasi data dari satu komputer ke komputer lain ya, lewat komunikasi telepon seperti ini. Ini generasi ketiga dia. Oke. Ini udah mulai ya di situ ya. IBM 360 ya. Nah, seperti ini. Lalu muncul generasi keempat ya. Apa sih komputer generasi keempat ini dia? Setelah adanya IC, Integrated Circuit ya. Nah, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas ya. Terus mengecilkan ukuran sirkuit ya dan komponen elektrik. Lalu ada LSC, Large Scale Integration, dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Tahun 80-an ada VLSI ya, Very Large Scale Integration ya, memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal ya. Lalu berlanjut lagi pada penelitian, ada pengembangan ya, ada Ultra Large Scale Integration. Ini mirip seperti filmnya Dragon Ball ya. Ada Ultra apa tuh yang di Son Goku ya, kalau teman-teman yang suka animasi tahu nih ya. Ya, Ultra Instinct namanya kalau nggak salah. Rambutnya tidak lagi berwarna kuning atau panjang, tapi berwarna putih ya, atau tetap hitam ya, lupa lah ya. Mungkin yang suka animasi tahu nih ya. Apa ultra large scale integration ini ya? Kemampuannya untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam, mendorong turunnya harga dan ukuran komputer ya. Oke, di sini ada juga mikroprosesor ya. Oke, sangat apa namanya mini bentuknya ya. Oke, ini komputer generasi keempat sudah ada apa? Ramping ya, sudah ada towernya kita sebut tuh ya. Bisa kita bawa kemana-mana tuh ya. Oke, ada komputer generasi kelima ya, masih menggunakan teknologinya LSC ya. Oke, memiliki banyak pengembangan, terus fitur-fitur yang semakin banyak, proses yang lebih cepat ya. Juga support ke processing multimedia ya. Oke. Ukuran komputer semakin kompleks dan minimalis ya, ada seperti itu. Masih menggunakan LSI ya. Oke, ini teman-teman bisa dipelajari nanti ya. Semakin banyak ya. Oke. Bisa. 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 Oke. Oke ya. Tunggu Kak sebentar ya. Tentu saja dengan teknologi chip yang jauh lebih baik ya, ini pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat ya. Nah, di sini. Oke. Kalau dulu saat saya kuliah di STT Telkom ya, misalkan ingin akses Google ya untuk mencari referensi literatur. Oke. Lumayan ya, itu kecepatannya kalau nggak keliru 10 sampai 10 Mbps ya. Tapi yang menggunakan itu sekian ribu mahasiswa. Jadi masih lumayan muter ya, muter. Nah, teman-teman kalau sekarang datang ke kampus Telkom University, satu mahasiswa kecepatannya itu dia 10 Mbps ya. Satu mahasiswa, tiap mahasiswa. Karena itu sangat disayangkan kalau hanya digunakan untuk bermain Mobile Legend ya. Bukan nggak boleh ya, boleh-boleh saja. Atau mungkin nonton drama Korea. Ya, kalau saya misalkan lebih suka mana? Ya nonton animasi gitu ya. Atau mungkin nonton yang cak lontong ya, lucu-lucuan ya.
Tapi kalau kita gunakan dengan tepat di bidang akademik, misalkan untuk akses ke literatur ilmiah, misalkan IEEE, ya, Elsevier, Springer, ya, ACM, wah, itu Authenticate misalkan, ya. Tidak sembarang orang bisa mengakses seperti itu ya. Tapi kampus kita, ya, meskipun mewahnya double ya, mewah yang pertama adalah mepet sawah, yang kedua itu lokasinya mepet sawah beneran ya. Yang kedua mewahnya ini adalah beberapa apa tadi ACM, Elsevier, IEEE ya, itu didukung, tidak berbayar kita. Ya, maksudnya kita digratiskan, kampus sudah bayar. Harusnya sering-sering banyak mengakses literatur ilmiah seperti itu ya. Apakah tidak boleh Pak? Misalkan Instagram, YouTube, boleh saja. Facebook silahkan, Twitter nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga maksimalkan di akademiknya ya. Oh ternyata ada model terbaru bentuk LSI misalkan. Diusulkan oleh X misalkan dari negara misalkan Swedia. Kok tahu ya saya baca dari literatur ilmiah dari IEEE misalnya. Ya. Jadi teman-teman ke arah sana gitu ya. Jadi manfaatkan nanti kalau benar-benar sudah onsite ya. Tapi saya yakin ada yang sudah datang ke Bandung nih sebenarnya. Oke. Nah, itu kalian manfaatkan fasilitas yang ada dari kampus itu dengan maksimal ya. Oke. Authenticate.com ya. Terus apa lagi? IEEE, Elsevier. Itu benar-benar kampus kita ya mendukung proses tumbuhnya ya berkarakter akademik untuk mahasiswa ya, seperti itu. Karena kami ya masih memiliki apa namanya yakin ya percaya bahwa banyak mahasiswa ini menghasilkan ide-ide cemerlang ya dimanapun tuh ya. Nah, berhubung kalian ada di kampus Telkom University, nah, ada kelebihannya, mewahnya dua, double ya. Mewah yang pertama lokasi kita di dekat-dekat sawah, mepet sawah, sehingga nuansa asri ya, eh, terus apa namanya oksigennya masih jernih. Ya. Bahkan kalau sekarang kita ke kampus dibuatkan saung-saungan ya, ada danau kolamnya ya, atau mungkin yang lain banyak seperti itu. Nah, itu karena nanti maksimalkan. Banyak labnya nggak Pak? Banyak labnya ya. Ada lab untuk Cisco ya, misalkan untuk jaringan ya. Ada lab untuk sinyal processing ya, multimedia processing, terus AI, artificial intelligence. Labnya sangat banyak ya, dan lengkap ya, lengkap. Labnya RPL, rekayasa perangkat lunak ada ya, labnya database ada ya. Pak, boleh nggak saya ikut study grupnya di fakultas lain? Sangat boleh ya. Oke. Kalau dulu semua lab saya kunjungi ya, saya berbaur, saya berinteraksi karena kenapa? Pertama, emang saya satu tidak punya komputer dulu, jadi harus pinjam ya, pinjam sana, pinjam sini untuk mengerjakan tugas ya. Ketika ada tugas, saya coba pinjam ke lab ini penuh, ke lab ini penuh, ya. Akhirnya ke beberapa fakultas ya. Dulu ada namanya gambar teknik, saya ke sana ya. Labnya elektro atau mungkin labnya telekomunikasi, saya pun ke sana bilang, Mas, saya izin, Mbak, saya izin mau menggunakan seperti itu ya. Dan komputernya mirip seperti ini dulu ya, lab-labnya tuh. Kalau sekarang mungkin masih ada ya, cuma lebih ramping ya, dan sudah kalau nggak keliru di 2 atau 3 tahun sebelumnya sudah I5 apa I7 ya sudah ya, masing-masing apa labnya. Kalau di kampus kita lab semua ya, butuh berapa komputer pun alhamdulillah insya Allah ready semua siap ya. Karena itu jangan apa disayangkan kalau mahasiswa tidak hadir ya. Ada praktikum apa? Usahakan hadir ya. Di situ ada fasilitas lab, ada tutorial dari asprak, dari dosen ya, bisa diskusi ya. Tidak semua ada yang selengkap, sekomplit, semewah itu ya. Oke ya. Ini bukan saya bangga-bangga ini ya, karena saya melihat dari beberapa kampus-kampus yang lain gitu ya, yang di sini pun lengkap gitu.
Oke, ini saya kini sudah ya. Multimedia, oke, sudah. Nah, kemampuan multimedia ya, di sini pun sudah banyak dikembangkan. Kalau kita, eh, saya tanya ini dulu nih, Baskoro pernah nonton di mana nih? Di bioskop XX1, pernah ya? Ya, Pak. Nah, di situ kalau misalkan suka film horor nggak? Pernah sekali sih Pak nonton, cuman ya takut gitu. Itu bagaimana sih seakan-akan suaranya itu berkeliling ya, dari telinga kanan seakan-akan muter ke telinga kiri atau sebaliknya ya. Kok bisa sih suara itu seakan-akan dibuat menggelinding gitu ya. Itu juga ada algoritmanya itu ya. Algoritma seperti itu dia butuh resource komputasi yang sangat tinggi, tapi ini sudah cukup di generasi keempat atau generasi kelima ya. Di situ ya. Sudah ada nih, itu pun apa? Kalau untuk gaming terutama itu sangat diperlukan ya untuk suara-suara seperti itu ya, yang mendukung sound system seperti itu. Ada ya, ada algoritmanya di situ ya. Jadi bukan ada makhluk halus berkeliaran ya. Kalau makhluk halus iya, kita yakini itu hal gaib ada. Tapi memang kalau dari segi metode untuk ibaratnya mensimulasi atau merekayasa audio suara ini ada juga ya. Oh, suaranya ada nih Pak di bahu kanan saya gitu. Iya, dia bisa dibuat seperti itu ya. Dari segi metode ya, dari segi algoritmanya banyak ya. Ada algoritma A, B, C, D, E ya. Dia ada transformasi, ada perhitungan beberapa aljabar di situ ya. Siapa Pak yang menggunakan? Banyak di situ ya. Ada aljabar discrete transformasi, ada Fourier transformasi ya, ada wavelet ya, dan yang lain seperti itu. Oke. Dan ke teman-teman misalkan menemukan metode tersebut itu memiliki royalti ya, hak paten. Oke. Nanti akan dikenang dia ya. Kalau yang kemarin saya infokan, nggak tahu ke kalian juga ya, profesor dosen kita ya, dosennya saya juga Profesor Suyanto ya, membuat algoritma komodo melipir. Nah, gitu ya. Ternyata se-internasional menggunakan algoritma itu ya, komodo melipir. Kok bisa ya? Saking sangat senangnya beliau melakukan penelitian dan yang lain ya. Oke. Dan memang beliau saya akui ya sangat bukan pinter atau mungkin cerdas, bukan, sangat ulet, tekun ya. Meskipun seakan-akan belum ada hasil penelitiannya, dia lanjutin jadikan buku ya, nyusun buku, nyusun artikel sampai selesai gitu. Itu yang saya sangat salut ya. Makanya begitu dengar namanya komodo melipir, sederhana ya, lalu benar-benar mengandung unsur Indonesia gitu ya, memperkenalkan Indonesia. Nah itu bagus ya. Saya mudah-mudahan teman-teman nih sekarang banyak ya muncul ide-ide yang sangat dinanti-nanti dan membantu masyarakat. Bikinlah ya itu ya, ikut lombanya. Nah, tadi saya sudah ngasih kutipan ide, barangkali teman-teman suka gitu ya. Nah, itu Pak, saya sudah mendaftar di PKM ini, saya minta tolong Bapak jadi pembimbing, saya siap aja ya. Pembimbing ketiga Pak, boleh silakan ya. Pembimbing ketujuh, tidak masalah ya. Yang penting saya bisa sharing diskusi, itu menggenapkan hak saya, ya, menggenapkan kewajiban saya juga ya. Ini ada komputer generasi ke-5 ya, sudah bentuknya apa? Device-nya seperti ini ya. Bahkan sudah ada dibentuk di kacamata ya, di jam tangan ya, seperti itu. Oke. Atau mungkin di telinga ya, kok bisa dia seperti itu ya. Untuk misalkan para tunanetra, kok bisa sih dia menggunakan kacamata, dia mengenali objek enggak ya? Oh, kalau ada bentuknya seperti orang, berhenti ya. Kalau ada misalkan jalan, ngasih tanda dulu baru dia jalan ya. Kalau masih ada misalkan seperti persegi 4, berarti dia dikenali sebagai kendaraan, tidak boleh nyebrang ya. Kalau nyebrang nanti bisa berbahaya ya, seperti itu. Itu ada sekarang ya, itu mungkin generasi ke-7 atau ke-8 sudah sangat canggih ya. Oke.
Bahkan ada filmnya tentang Her ya, filmnya tentang Her di sini bagaimana ini film saja ya, tapi katanya diambil dari kisah nyata. Ada seorang pria yang kesepian, dia butuh teman, jadi dia ada mesin AI ditaruh di telinganya, dia ngomong ya, seakan ngomong sendiri, tapi dia direspon ya. Kamu lagi ngapain sih gitu ya? Kamu kok lagi deg-degan? Dia sampai menghitung denyut jantung ya, seperti itu. Ada hal-hal tersebut ya. Oke. Karena begitu sangat variasinya banyak ya beberapa personal orang. Jadi banyak muncul ide-ide yang tadi ya. Oke. Ada juga sekarang kita lanjut ke klasifikasi komputer. Sudah kita kategorikan ya. Ada yang jenis datanya diolah, ada berdasarkan kemampuan komputer, ada berdasarkan fisik dan berdasarkan persoalan yang hendak diproses ya. Kalau data yang diolah bagaimana? Ada analog komputer, ada digital komputer, dan ada hybrid ya, kombinasi dari analog dan digital ya. Kemampuan komputer ya, small scale komputer, medium scale komputer ya, dan large scale komputer ya. Ukuran fisik ini ada mikro, mini, dan super komputer ya. Kalau kita lihat filmnya James Bond atau mungkin Mission Impossible ya, atau apa lagi ya, bahkan banyak beberapa device yang sangat kecil ya. Oke, atau mungkin transformer ya, seperti capung dia ya, dragonfly dia terbang, ternyata dia ada mesin AI-nya ya, ada kamera dan mesin AI-nya untuk mendetek ya apakah ada suhu panas atau mungkin tingkat radiasi tertentu ya. Itu ya film ya. Atau filmnya apa lagi? Dari film-film biasanya ya, dari Transformer ya, Mission Impossible ya, seperti itu ya, banyak ya di sini ya. Ada bidang permasalahan special purpose computer, misalkan untuk mendetek ya di bidang kesehatan ya. Oke. Contohnya retina scanning, bagaimana sih suatu kacamata kita pasang dia bisa memberikan informasi, oh di situ terjadi misalkan apa namanya, reproduksi sel darah putih yang terlalu banyak, ya. Atau jam tangan ternyata bisa kita pakai dan mendeteksi denyut nadi, ya, apakah dia stabil, ya, atau tidak. Misalkan kalau tidak, apakah dia tekanan darah rendah atau tekanan darah tinggi ya? Penting nggak Pak Barja? Sangat penting gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi makan daging ya, misalkan makan daging sate, tiba-tiba ngasih informasi jam tangannya, wah ini ternyata ada tekanan darahnya makin tinggi nih, langsung ya kita minum jus ya, makan mentimun ya, untuk menstabilkan lagi ya. Nah, misalkan seperti itu kan penting di bidang kesehatan ya. Oke. Ini banyak ya di sini. Silakan teman-teman kalau ada yang hendak bertanya. Oke. Untuk yang terkait lomba, mudah-mudahan dari 4504 ada yang ikut ya, ikut bikin lomba bikin ide-ide dan bisa di-sharing ya dengan teman-teman yang lain ya. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ya ke komputer dan memori. Nah, di sini ya, apa sih relasi mereka berdua gitu ya? Memang butuh komputer tuh butuh memori ya. Enggak Pak, ternyata nggak butuh RAM atau ROM, tapi butuh yang namanya memori kecil itu ya. Misalkan ada cache memory ya, atau mungkin yang lain ya.
Ada yang disimpan dalam bentuk compact disk, ada yang bentuk magnetic tape, ya, ada yang misalkan flash drive, ya, bukan USB ya, itu tempatnya kita nyolokin kayak gitu. Ada lagi external hard disk ya, seperti itu. Oke, ada komputer, arsitektur dan sistem komputer yang tadi ya kita bahas sebelumnya. Oke, kemampuan akhir yang diharapkan mampu ya memahami cara kerja komputer dan mengenal dasar memori ya. Cara kerja komputer, nah tadi ada ya kita fokuskan pada input, proses dan output ya. Nah, di proses itu dia akan keluar dan masuk ya di storage ya. Oke oke. Oke. Pakai masker. Pakai masker. Oke, cara kerja komputer ya kita cek di sini. Input unit ya, memory unit sama output unit. Nah, seperti itu ya. Tadi ada di arsitekturnya von Neumann ya. Di CPU ternyata ada arithmetic logic unit, ada control unit dan ada memory unit ya, central processing unit. Oke, seperti itu. Oke. Dasar-dasar memori ya, secara definisi memori dia tempat menyimpan bagian dari komputer tempat program data disimpan ya. Oke, artinya apa namanya? Apa yang namanya ya? Referensinya ya, reference. Pointernya disimpan juga ya, bisa seperti itu. Kalau terkait pointer itu berkaitan dengan perkuliahan algoritma dan struktur data ya. Kalau kalian kan algoritma pemrograman saja ya, harusnya ada struktur data. Itu lebih ini lagi ya. Oke, ini kita tampak beberapa icon simbol tentang memori ya. Kenapa butuh memori? Nah, karena tempat penyimpanan data pada prosesor yang tadi kita sebut dengan cache ya itu atau register sangat kecil, minim ya. Sehingga untuk memproses suatu data yang besar, prosesor butuh memori, ya, butuh yang besar. Kenapa? Apalagi sekarang ya, misalkan gambar ya, ada yang sudah sekali cepret ya dari kamera XLR tuh ada yang 10 mega ya, ada yang berapa mega ya, seperti itu. Atau mungkin untuk memproses suatu lagu ya, lagu kalau kita beli aslinya itu rata-rata 30 mega ya. Kalau kita kompres jadilah 6 mega ya. Masih cukup jernih nggak didengar? Masih cukup ya. Oke, tapi kalau kita misalkan beli yang aslinya itu suaranya jernih ya. Jernih. Tapi Pak, kan saya sudah bayar internetnya Pak gitu ya. Ya beda bayar internet dengan kita mengunduh ya. Saya pun mengunduh sih sebenarnya ya, tapi sekarang saya hapus-hapus aja, langsung saya tonton dari YouTube ya. Oke. Jadi biar tidak keliru juga ya, saya tonton dari YouTube. Atau pinjam ke akun teman ya, misalkan mau nonton filmnya apa tuh kalau anak-anak tuh ya, Ice Age ya, atau apa yang lain ya, apa tuh Toy Story, nah seperti itu ya. Sekarang makin simple ya. Sudah sangat dibantu hal apa saja ada di Google ya. Saya butuh cara memasak tempe, ada ya di YouTube, di Google ya. Apa kelebihan makan tahu atau tempe atau mungkin apa? Ada semua ya. Dan kita hanya cukup satu device aja ya. Oke. Kita juga akan mengenal virtual memory ya di sini ya. Virtual memory di sini, bahkan nanti ada cloud computing ya. Bagaimana dokumen atau data kita disimpan secara online ya. Ada Google Drive, OneDrive ya. Ada apa lagi ya? Aplikasi Dropbox ya, terus apa lagi? Atau yang lain ya, banyak ya. Kalau virtual memory dia, kalau teman-teman tahu,
Misalkan apa namanya, operating system kita Windows ya. Nah, tapi kita bisa membuat operating system di dalam operating system ya. Misalkan Linux ya, misalkan Ubuntu ya, atau mungkin apa Slackware ya, atau Red Hat ya. Kita bisa letakkan di virtual memory kita ya. Kenapa sih Pak? Misalnya, kalau kita gunakan virtual memory, misalkan kita ingin iseng ya, ingin menjelajah ke komputer yang lain, kita bisa menggunakan yang sistem operasi bayangan tadi ya. Jadi misalkan dicari-cari mana nih memori ini atau mungkin yang lain identitasnya masuk ke komputer saya. Ya kita tunjukin aja ya operating system Windows kita ya. Oke. Tapi itu hanya untuk iseng aja ya, tidak untuk di apa namanya dibuat hal-hal yang negatif ya atau yang hal-hal tidak baik. Kenapa butuh virtual memory? Ya, keterbatasan ruang pada memori fisik untuk menampung sekian sejumlah informasi yang banyak. Tanpa virtual memory atau memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik ya. Sehingga dia akan membebani memori fisik dan lebih lama prosesnya dia. Virtual memory melakukan pemisahan dan menaruh memori logis ke secondary storage ya, dan hanya membawa halaman yang diperlukan saja untuk diolah ke memori utama ya. Seperti itu. Oke. Ada memori internal dan eksternal ya. Ini berdasarkan lokasi. Internal ya adalah memori yang dapat diakses oleh prosesor, register, cache ya, dan memori utama berada di luar prosesor. Memori eksternal, memori yang diakses prosesor ya, dari device, dari piranti I/O ya, input output ya. Bisa dari apa? HDMI ya, USB, ya, universal, ada port-portnya ya, port yang HDMI, ada port USB, terus apa lagi nih ya? Kalau di laptop saya ada port untuk audio ya, bisa seperti ini. Apa RAM dan ROM ya? RAM di sini random access memory, kalau ROM read only memory ya. Oke, hierarki memori di sini kita lihat ini juga dari kecepatan aksesnya ya. Ada yang sangat cepat ya, di situ 1 sampai 2 nanosecond register ya. Lalu ada cache, ada main memory ya, ada disk cache, ada magnetic disk, dan ada magnetic tape atau optical disk ya. Oke, semakin murah harga per bitnya, semakin besar ukuran kapasitasnya ya ke bawah, semakin lambat akses ya datanya. Yang keempat, akses CPU semakin jarang ya. Ini hierarki ya seperti ini penting ya, dari register, cache ya, main, ada disk cache ya, magnetic pun ternyata ada tape dan ada yang optical disk ya. Contoh-contohnya ada di situ. Misalkan ada CD, DVD ya, terus apa lagi? Terus ke bawah tuh ya. Dan ada kecepatan juga ya. 10 milisecond ya, termasuk cepat. Cuma kalau untuk hitungan komputasi itu sangat lambat ya. Ini ada hard disk, RAM ya, cache, terus cache level 2 ya, baru masuk ke prosesor. Semakin arah ke prosesor ya, dia semakin cepat ya. Oke. Keandalan memori ya, berapa banyak, cepat, dan berapa mahal ya. Hubungan harga, kapasitas, dan waktu akses. Tapi ini untuk zaman sekarang nggak tahu ya, karena kan banyak promo ya. Promo 12 ya, promo apa lagi ya, dan sebagainya ya. Banyak lah ya. Hal-hal yang apa namanya mempengaruhi harga. Untuk kecepatan jelas ya berbeda-beda ya. Oke, sebentar ya. Sebentar, ada webinar ya, sebentar.
Oke, kita lanjut ya. Next. Semakin kecil waktu akses ya, semakin besar harga per bit, semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bit, semakin besar kapasitas, semakin besar waktu aksesnya. Tapi mungkin untuk beberapa kategori ini dia silakan Arda. Untuk beberapa kategori tidak berlaku ya. Disesuaikan saja. Ini hanya contoh saja ya. Karena nggak tahu di harga-harga elektronik sekarang apakah makin lama makin melambung ya, makin mahal ya atau tidak ya. Ini referensi. Oke. So whether our data has everything or light Tunggu thing. sebentar ya. Okay. Saya kecilin dulu. And then of course, Oke. then of course we have what we call outlier detection. So actually, as I said earlier, so outlier detection can be better or we can better find the outliers if we are going to present that in the graph. Okay. So this is one of most or this is one of the example of identified outliers. So we have the data and the data can be represented on a single line. However, Oke, ini ada referensi ya. Structure Computer Organization ya, ada arsitektur ya, sistem komputer. Banyak di sini teman-teman bisa pelajari ya. Barangkali ini dulu ya yang bisa kita bahas ya. Saya cukupkan dulu ya, sekian ya, karena ada webinar di sini ya. Oke, atau saya kasih kesempatan dulu ya sampai jam 10, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh silakan ya. Silakan. Oke, Baskoro, bagaimana? Sudah ada ide mungkin? Mau ikut lomba? Oke, teman-teman, silakan ada yang mau bertanya atau terkait apa? Oh iya ya, presensi ya. Sorry. Presensinya ya, terima kasih ya. Aduh, saya lakukan presensi dulu.